Malam ini, kalau kau menengadah, kau bisa melihat ribuan bintang. Dengan teleskop terkuat yang pernah dibuat manusia, 100 miliar galaksi. Dan seluruh pemandangan itu, setiap bintang, setiap planet, setiap atom yang pernah dilihat siapapun, ternyata kurang dari 5% dari segala yang ada. Sisanya, 95%, gelap. Tidak memancarkan cahaya, tidak memantulkan apapun, tidak pernah tertangkap satu instrumen pun sepanjang sejarah manusia. Kita mengambang di dalamnya, digerakkan olehnya, dan tak seorang pun pernah benar-benar melihatnya. Dan ini bukan spekulasi. Menurut data yang dipublikasikan NASA, 27% alam semesta tersusun dari materi gelap, dan 68% sisanya energi gelap. Dua hal yang gravitasinya bisa kita ukur dengan presisi, tapi wujudnya tak pernah sekalipun kita saksikan. Pertanyaannya menghantam. Bagaimana mungkin manusia begitu yakin akan sesuatu yang tak pernah ia lihat? Untuk menjawabnya, kita harus mulai dari hal yang paling kita kenal. Materi yang menyusun bintang, planet, dan bahkan tubuh kita sendiri. Segala sesuatu yang bisa kita amati, galaksi, bintang, planet, makhluk hidup, tersusun dari proton, neutron, dan elektron yang membentuk atom. Dalam kosmologi, semua ini disebut materi barionik atau materi normal. Materi barionik inilah yang mengisi 5% dari alam semesta, bagian terkecil dari keseluruhan struktur kosmik yang sesungguhnya. Selama ratusan tahun penelitian kosmologi berlangsung, para ilmuwan akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak konsisten di alam semesta ini. Galaksi-galaksi spiral berputar pada kecepatan yang terlalu tinggi, sedemikian tinggi sehingga gravitasi dari seluruh materi barionik yang terlihat di dalamnya tidak mungkin cukup untuk menahan galaksi-galaksi itu tetap bersatu. Secara kalkulasi, mereka seharusnya sudah tercerai-berai. Dalam fisika standar, bintang-bintang di tepi galaksi spiral seharusnya bergerak jauh lebih lambat dibanding bintang-bintang di dekat pusat. Persis seperti planet-planet terluar tata surya kita yang mengorbit lebih lambat dari planet-planet yang dekat matahari, karena daya gravitasi melemah seiring jarak. Namun, pengamatan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bintang-bintang di tepi itu bergerak dengan kecepatan yang kurang lebih sama dengan bintang-bintang di dekat pusat. Fenomena ini dikenal sebagai kurva rotasi datar, flat rotation curve, di mana kecepatan orbital bintang tidak berkurang seiring jarak dari pusat galaksi, berlawanan langsung dengan prediksi gravitasi Newtonian. Satu-satunya penjelasan yang secara matematis konsisten adalah adanya massa tersembunyi yang tersebar di seluruh galaksi, massa yang tidak memancarkan atau memantulkan cahaya dalam bentuk apapun. Dengan asumsi itulah para ilmuwan membangun konsep materi gelap, sebuah bentuk massa yang tidak berinteraksi dengan cahaya elektromagnetik sama sekali, tak memancarkan, tak menyerap, tak memantulkan satu foton pun. Dalam kerangka ini, anomali kecepatan yang kita saksikan bukan pelanggaran hukum fisika, melainkan bukti bahwa inventaris massa alam semesta kita selama ini jauh dari lengkap. Pertanyaannya kemudian bergeser, jika materi gelap tidak memancarkan cahaya, tidak memantulkan cahaya, dan tidak terdeteksi oleh instrumen konvensional, bagaimana para ilmuwan bisa tahu bahwa ia benar-benar ada, dan bukan sekedar celah dalam persamaan gravitasi kita? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat bagaimana jejak keberadaannya pertama kali ditemukan, dan oleh siapa. Kesadaran bahwa alam semesta menyimpan massa yang tak bisa dilihat tidak datang dari laboratorium canggih. Ia datang dari satu pengamatan yang janggal di tahun 1930-an, ketika astronom Swiss Fritz Zwicky sedang mempelajari gugus galaksi Coma yang berisi lebih dari 1000 galaksi. Zwicky menghitung bahwa kecepatan pergerakan galaksi dalam gugus umumnya bergantung pada massa total gugus itu. Semakin masif gugusnya, semakin cepat galaksi-galaksi bergerak di dalamnya. Tapi yang ia temukan di gugus Coma tidak sesuai. Galaksi-galaksinya bergerak jauh lebih cepat daripada yang bisa dijelaskan oleh jumlah materi yang terlihat. Massa yang terlihat di gugus Coma hanya sepersekian dari massa yang dibutuhkan untuk menahan seluruh gugus itu tetap bersatu. Artinya, ada massa yang hilang, massa yang tak kasat mata. Zwicky menyebutnya dungkel materi, materi gelap. Namun, komunitas sains mengabaikan temuannya selama hampir 4 dekade. Baru di tahun 1970-an, astronom Amerika Vera Rubin dan rekan-rekannya menghadirkan bukti yang tak lagi bisa dikesampingkan. Ketika Rubin memetakan pola rotasi galaksi-galaksi, ia menemukan anomali yang sama berulang.
Bintang-bintang di tepi galaksi bergerak dengan kecepatan yang, menurut hukum gravitasi Newton, seharusnya jauh di bawah kecepatan bintang-bintang di pusatnya. Fenomena ini dikenal sebagai kurva rotasi datar, flat rotation curve. Pola yang pertama kali diukur secara sistematis oleh Vera Rubin pada 1970-an. Grafik kecepatannya menolak melengkung turun sebagaimana seharusnya. Dan satu-satunya cara menyelamatkan fisika yang kita kenal adalah menerima bahwa halo tak kasat mata membungkus setiap galaksi jauh melampaui batas cahaya yang bisa kita tangkap. Temuan Rubin mengkonfirmasi apa yang Zwicky sudah duga 4 dekade sebelumnya. Galaksi-galaksi kemungkinan mengandung massa tidak terlihat yang terbuat dari materi gelap. Para ilmuwan saat ini memperkirakan materi gelap ada dalam struktur berbentuk seperti jaring luas yang meliuk-liuk di seluruh alam semesta, dan menarik sebagian besar materi normal ke dalam filamen-filamennya. Meski teknologi pengamatan terus berkembang, kita belum mampu mengamati materi gelap secara langsung. Ia tidak memancarkan, tidak menyerap, dan tidak memantulkan cahaya maupun radiasi elektromagnetik apapun, sehingga tidak terdeteksi oleh teleskop manapun yang kita miliki saat ini. Satu-satunya jejak yang bisa kita lacak adalah efek gravitasinya. Materi gelap menempati ruang dan menahan massa persis seperti materi normal, hanya saja tanpa meninggalkan sidik cahaya. Satu cara yang tersedia untuk mengukur massa materi gelap adalah lensa gravitasi, gravitational lensing, di mana massa besar materi gelap membelokkan cahaya dari objek yang lebih jauh di belakangnya, menciptakan ilusi optik yang bisa diukur oleh astronom. Lensa gravitasi inilah yang menjadi sidik jari keberadaan materi gelap, meski komposisi partikel yang membentuknya, yang diduga terdiri dari partikel-partikel belum teridentifikasi yang jarang berinteraksi dengan materi normal, masih belum bisa dipastikan hingga hari ini. Coba bayangkan, berdiri jauh di luar sebuah taman bermain malam hari. Lampu jalan di belakang perosotan menyorot, dan cahayanya membelok, terdistorsi, membentuk pola yang melebar dan aneh. Di luar angkasa, mekanisme yang sama bekerja pada skala yang tak tertandingi. Cahaya dari galaksi jauh melewati konsentrasi massa yang sepenuhnya gelap, lalu membelok, meninggalkan jejak geometri yang bisa kita ukur, meski sumbernya sendiri tak pernah bisa kita lihat. Fenomena pembelokan cahaya ini dikenal sebagai gravitational lensing. Cahaya dari objek yang jauh dibelokkan oleh massa besar yang berada di antaranya dan pengamat. Konsekuensinya langsung, gambar galaksi yang kita amati dari bumi bisa jadi bukan bentuk aslinya, melainkan sudah terdistorsi oleh massa yang sama sekali tidak terlihat. Itulah yang menjelaskan cincin dan lengkungan cahaya aneh yang kerap terekam teleskop. Bukan artefak optik, bukan kesalahan instrumen. Itu adalah sidik jari gravitasi dari benda langit yang sangat masif, namun sepenuhnya tak kasat mata. Gravitational lensing dalam pengertian ini adalah satu-satunya cara materi gelap meninggalkan jejak yang bisa kita ukur. Jalur deteksi kedua datang dari radiasi latar belakang kosmik, cahaya sisa dari peristiwa Big Bang yang masih merembes di seluruh penjuru alam semesta. Dengan memetakan fluktuasi kecil dalam radiasi ini, para kosmolog dapat melihat bagaimana materi tersebar sejak momen-momen paling awal alam semesta terbentuk. Hasilnya tidak cocok. Distribusi materi yang terbaca dari radiasi latar belakang kosmik itu tidak sesuai dengan prediksi jika alam semesta hanya berisi materi yang bisa kita lihat. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang masif, yang sampai hari ini belum dapat dipastikan terbentuk dari apa. Dari ketidakcocokan itulah dua teori besar bersaing. Yang pertama dan paling populer adalah teori partikel eksotis. Asumsinya bahwa materi gelap terdiri dari partikel-partikel yang tidak berinteraksi dengan cahaya sama sekali, namun tetap memiliki gravitasi, sehingga tidak terdeteksi oleh instrumen elektromagnetik manapun. Pilihan kedua adalah modifikasi teori gravitasi, hipotesis yang jauh lebih radikal, yakni bahwa hukum gravitasi yang selama ini kita pelajari mungkin tidak sepenuhnya benar pada skala galaksi, dan ada jenis gravitasi lain yang bekerja pada jarak sangat besar, di luar jangkauan eksperimen laboratorium manapun. Untuk menguji teori partikel eksotis, para ilmuwan menggunakan Large Hadron Collider atau LHC, sebuah terowongan melingkar sepanjang 27 km yang terletak di bawah tanah di perbatasan Swiss dan Perancis. Di dalam terowongan itu, ribuan magnet superkonduktor mempercepat partikel subatomik hingga kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, lalu menabrakkannya. LHC tidak dibangun khusus untuk materi gelap,
Tujuan awalnya adalah mempelajari partikel-partikel fundamental yang membentuk alam semesta dan menguji teori-teori fisika secara umum. Maka pencarian materi gelap di sini adalah pertaruhan sampingan. Jika tabrakan partikel menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai prediksi model standar, disitulah petunjuk bisa muncul. Jalur paralel lainnya adalah pengamatan langsung. Teleskop-teleskop paling canggih yang diarahkan ke galaksi-galaksi jauh untuk mencari pola pembelokan cahaya yang konsisten dengan keberadaan massa tersembunyi. Jika salah satu dari upaya ini berhasil, baik dari tabrakan partikel di bawah tanah Eropa maupun dari pengamatan galaksi di tepi alam semesta yang teramati, pemahaman kita tentang komposisi alam semesta dan bagaimana galaksi-galaksi bisa saling menyatu akan berubah sepenuhnya. Maka pertanyaan yang hingga kini belum terjawab mencakup dua hal sekaligus. Dari apa materi gelap terbentuk? Dan mengapa 27% isi alam semesta yang mendominasi struktur galaksi itu bisa luput dari perhatian sains selama hampir 1 abad? Serta, apa yang akan berubah dalam fisika kita begitu jawabannya akhirnya ditemukan? Jika materi gelap sudah terasa misterius, energi gelap menempatkan misteri itu satu tingkat lebih dalam. Karena ia tidak hanya tak terlihat, tetapi bekerja berlawanan arah dari segala sesuatu yang kita pahami tentang gravitasi. Pada tahun 1920-an, para astronom termasuk Edwin Hubble mengamati bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari bumi, dan semakin jauh jaraknya, semakin cepat pula kecepatan penjauhan itu. Sebuah pola yang hanya bisa dijelaskan oleh satu kesimpulan, alam semesta sedang mengembang. Yang lebih mengejutkan, laju ekspansi itu tidak konstan. Ia semakin cepat, yang berarti ada gaya yang secara aktif melawan gravitasi dan mendorong alam semesta terus mengembang dengan akselerasi yang bertambah. Gaya inilah yang disebut energi gelap. Energi gelap berbeda dari materi dalam setiap hal yang terukur. Materi memiliki massa dan menempati ruang, sedangkan energi gelap mengisi seluruh ruang tanpa memiliki massa. Dan sementara materi gelap menarik benda-benda langit satu sama lain, energi gelap mendorongnya menjauh. Salah satu kerangka teoritis yang paling banyak diajukan untuk menjelaskan asal-usul energi gelap adalah konstanta kosmologis, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Einstein untuk menggambarkan alam semesta yang statis. Namun setelah penemuan bahwa alam semesta ternyata mengembang, Einstein sendiri menyebut konsep itu sebagai kesalahan terbesarnya. Pikirkan sebuah kotak yang benar-benar kosong. Tidak ada atom, tidak ada cahaya, tidak ada partikel apapun. Menurut teori kuantum, bahkan dalam ruang hampa seperfekta itu, fluktuasi energi tetap berlangsung terus-menerus. Energi ini disebut energi vakum, dan konstanta kosmologis adalah besaran yang menggambarkan densitas energi vakum tersebut. Dalam konteks energi gelap, konstanta kosmologis menawarkan penjelasan paling sederhana yang tersedia. Ia memberikan kita gambaran tentang gaya tolak yang melawan gravitasi yang menyebabkan alam semesta terus mengembang dengan laju yang semakin bertambah. Namun, konstanta kosmologis menyimpan masalah yang belum terpecahkan. Nilai yang diukur secara observasional terbukti sangat kecil dibandingkan nilai yang diprediksi oleh teori kuantum. Ketidaksesuaian ini dikenal sebagai masalah fine-tuning. Dan bagaimana energi vakum berhubungan dengan gravitasi pun masih belum sepenuhnya dipahami. Kita menghadapi dua komponen yang masing-masing menyumbang porsi besar dari total isi alam semesta. Keduanya tak terlihat, keduanya belum sepenuhnya dipahami. Dan pertanyaan yang menggantung adalah, jika materi gelap dan energi gelap sama-sama lolos dari deteksi langsung, bagaimana para ilmuwan bisa yakin bahwa keduanya benar-benar ada? Sebagai alternatif dari konstanta kosmologis, para fisikawan mengajukan model yang disebut quintessence, sebuah medan energi yang tidak diam, melainkan berubah nilainya seiring perjalanan waktu dan ruang. Sifat dinamis inilah yang membuat quintessence dianggap lebih unggul secara teoritis. Ia berpotensi menjelaskan percepatan ekspansi alam semesta sekaligus menghindari masalah fine-tuning yang membelit model konstanta kosmologis, dan dapat dihubungkan dengan kerangka fisika partikel seperti teori superstring maupun teori medan kuantum. Namun quintessence menghadapi hambatan yang tidak kecil. Modelnya lebih kompleks dari konstanta kosmologis, dan yang krusial, ia belum memiliki dukungan observasi yang kuat, berbeda dengan konstanta kosmologis yang telah teruji berulang kali oleh data teleskop. Ada pula pendekatan ketiga, yaitu modifikasi teori gravitasi yang mencoba menjelaskan percepatan ekspansi tanpa melibatkan energi gelap sama sekali,
meski pendekatan ini jauh kurang populer dari dua model sebelumnya. Maka pertanyaannya bergeser dari teori ke observasi. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa energi gelap benar-benar ada? Jawabannya datang pada tahun 1998, ketika dua kelompok peneliti independen mengumumkan hasil pengukuran perluasan kosmik dengan tingkat presisi yang melampaui semua pengukuran sebelumnya. Dan keduanya menemukan kesimpulan yang sama. Perluasan alam semesta tidak hanya terjadi, tetapi berlangsung semakin cepat. Alat ukur yang digunakan adalah ledakan supernova Katai putih, sisa inti bintang yang telah kehabisan bahan bakar nuklir dan menyusut menjadi objek sangat padat sebelum meledak. Para astronom menyebutnya lilin standar, karena kecerahan puncak ledakan ini sangat konsisten. Dimanapun supernova ini terjadi di alam semesta, ia memancarkan energi dengan jumlah yang hampir identik, sehingga perbedaan kecerahan yang kita amati dari bumi langsung mencerminkan jarak galaksi tempat ledakan itu terjadi. Dengan lilin standar itu, para astronom mengukur jarak galaksi-galaksi jauh, dan hasilnya menunjukkan bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauh dengan laju yang melampaui prediksi ekspansi tanpa dorongan tambahan. Inilah sidik jari observasional pertama energi gelap, sebuah fenomena yang sampai hari ini hanya bisa dijelaskan oleh keberadaan kekuatan yang mendorong ruang itu sendiri untuk terus melar. Mekanisme deteksi supernova tipe Ia bekerja karena batas Chandrasekhar ketika Katai putih menarik materi dari bintang pendampingnya hingga masanya mencapai 1,4 kali matahari, tekanan internal tidak lagi mampu menahan gravitasi, memicu reaksi fusi nuklir tak terkendali yang meledak sebagai supernova. Namun, supernova bukan satu-satunya jendela menuju energi gelap. CMB, radiasi latar belakang kosmik, adalah cahaya sisa dari ledakan Big Bang itu sendiri. Dan dengan mempelajari fluktuasi di dalam CMB, para ilmuwan dapat menghitung komposisi materi serta energi gelap yang mengisi seluruh alam semesta. Metode ketiga adalah osilasi akustik baryon, gelombang suara yang terbentuk di alam semesta awal jauh sebelum bintang pertama menyala. Pola gelombang ini tercetak dalam distribusi galaksi-galaksi yang kita amati hari ini, dan dari pola itulah komposisi alam semesta. Berapa banyak materi biasa, materi gelap, energi gelap dapat dihitung. Tapi sejarah pencarian ini berakar pada titik yang sering terlupakan. Pada 1933, di Observatorium Palomar, California, astrofisikawan Fritz Zwicky menghitung massa klaster galaksi koma bukan dari cahayanya, melainkan dari kecepatan gerak galaksi-galaksi di dalamnya. Sebuah metode dinamis yang membuka jurang menganga antara massa yang tampak dan massa yang benar-benar dibutuhkan untuk menjelaskan gerak tersebut. Zwicky menyebutnya dangkal materie, dan temuan itu diabaikan selama 4 dekade penuh, terkubur di bawah skeptisisme komunitas sains. Baru pada 1970-an, bukti empiris yang tak terbantahkan akhirnya muncul. Pengukuran Vera Rubin menunjukkan pola yang persis mencerminkan apa yang sudah Zwicky curigai puluhan tahun sebelumnya, kali ini dari arah yang sama sekali berbeda. Pola itu kini menjadi salah satu bukti paling solid dalam kosmologi modern, dan implikasinya tidak bisa dielakkan. Ada sesuatu yang melingkupi galaksi dari luar, menahan bintang-bintang terluarnya agar tidak terlempar ke ruang kosong. Sesuatu yang gravitasinya terukur dengan presisi, namun tidak pernah sekalipun mengirimkan sinyal cahaya ke teleskop manapun yang pernah kita bangun. Penemuan energi gelap sendiri telah menantang pemahaman manusia tentang gravitasi dan alam semesta secara mendasar. Jika energi gelap terus mendominasi, dan seluruh data yang ada menunjukkan ia memang mendominasi, alam semesta ini akan terus mengembang selamanya, menjadi semakin dingin, semakin kosong, dan semakin hampa tanpa batas. Penelitian yang sedang berjalan, detektor bawah tanah, teleskop luar angkasa, akselerator partikel, semuanya bermuara pada satu pertanyaan yang sama. Apa sifat dasar dari materi gelap dan energi gelap? Dua komponen yang bersama-sama menyusun hampir keseluruhan alam semesta, namun hingga hari ini belum pernah satupun berhasil disentuh, ditangkap, atau diidentifikasi secara langsung. Upaya memahami materi gelap dan energi gelap telah mengungkap sesuatu yang mengusik, melampaui ketidaktahuan biasa, bahwa kemajuan besar ilmu pengetahuan selama ini dibangun di atas pemahaman terhadap 5% alam semesta, sementara 95% sisanya masih berdiri sebagai dinding yang belum pernah benar-benar kita sentuh. Petunjuk pertama datang dari Fritz Zwicky,
Sosok yang, seperti sudah kita singgung, jauh mendahului zamannya. Yang sering luput dari perhatian adalah betapa radikalnya metodenya saat itu. Alih-alih mengandalkan kecerlangan bintang, ia menggunakan dispersi kecepatan sebagai timbangan. Pendekatan yang dianggap terlalu spekulatif hingga sains akhirnya membuktikan ia benar, hampir 4 dekade kemudian. 4 dekade kemudian, Vera Rubin memberikan bukti empiris yang tidak bisa lagi diabaikan. Grafik yang dihasilkannya datar, konsisten di galaksi demi galaksi yang ia ukur, dan kesimpulannya tunggal. Ada halo massa yang melingkupi setiap galaksi, jauh melampaui batas cahaya yang bisa kita amati, menahan strukturnya dari dalam kegelapan total. Alat konfirmasi lain yang kini digunakan para ilmuwan adalah gravitational lensing, pembelokan cahaya dari objek jauh akibat massa besar yang menghalangi jalurnya menuju pengamat. Berbeda dari kurva rotasi yang mengukur gerak bintang, lensing bekerja murni pada geometri ruang waktu. Distorsi yang tertinggal menjadi semacam sidik jari keberadaan materi yang secara definisi tidak bisa dilihat secara langsung. Materi yang kita lihat, sentuh, dan jadikan dasar seluruh fisika modern ternyata hanya lapisan tipis di permukaan realitas. Dan pertanyaan yang mengikutinya bergeser dari apa yang belum kita temukan ke seberapa jauh batas dari apa yang mampu kita konsepkan. Apakah alam semesta yang 95%-nya tersembunyi itu juga menyimpan kemungkinan bentuk-bentuk keberadaan yang sama sekali di luar kerangka pemahaman kita sekarang?